Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Maulana Fasa, NIM 2020 10 11 03 11 521. Di sini saya akan menjelaskan materi kronologi berdua dengan teman saya yaitu Nancy. Kami berdua itu dari kelas H. Setelah video ini, teman saya akan menjelaskan materi yang telah kami bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Nalawati Putri, NIM 20 20 10 11 03 11 478. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan kejahatan dan kriminologi. Yang pertama, kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard pada tahun 1830 sampai 1911, seorang ahli antropologi Prancis. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata, yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena. Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Sedangkan menurut J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. W.M.E. Notch menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Menurut Sujono mengemukakan bahwa dari segi etimologis, istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata, yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Kejahatan. Pengertian kejahatan menurut Tata Bahasa atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Jika diperhatikan rumusan dari pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat menjadi KUH Pidana, yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh Sahetepi bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan atau termasuk dalam kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Mulyono dalam Sujono merumuskan kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Menurut Plato, Santoso, dan Zulfa, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Selanjutnya, menurut Aristoteles, Santoso, dan Zulfa menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan. Dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlakukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Sementara menurut Thomas Aquino menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan, yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri. Menurut
Wirjono-Projo. Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok ke-1 dari hukum pidana. Menurut Richard Queney, definisi tentang tindak kejahatan atau perilaku yang melanggar hukum adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum. Merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudido Molani, kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan atau yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk. Yang semua itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Aku akan mencoba mencuri data keuangan bank. Yeha, berhasil. Yes! Oke, hari ini waktunya mengecek data keuangan bank. Apa? Semua data keuanganku hilang? Mungkin ada seseorang yang mencurinya. Aku akan menelpon bagian IT untuk membantuku melacak pencurinya. Halo, bagian IT? Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin Anda melacak orang yang telah mencuri data keuangan di perusahaan kita. Dan segera laporkan ke saya ya. Baik, akan segera saya laksanakan Bu. Aha, ini dia ketemu. Aku akan segera melaporkan ke Bu Desi. Halo, dengan Ibu Desi di sini. Bu, saya sudah menemukan lokasi pelakunya. Kirimkan lokasinya kepada saya sekarang. Dia berada di daerah Jatilawang, Bu. Oke, saya akan segera melaporkannya ke polisi. Apa Anda perlu bantuan? Saya akan melaporkan adanya pencurian data perusahaan melalui internet, Pak. Dan saya sudah mengetahui lokasi pelakunya. Pelaku tersebut berada di daerah Jatilawang. Baik Bu, akan segera kami tindak. Terima kasih atas informasinya. Jangan bergerak. Anda kami tangkap. Saya akan periksa komputernya dulu, Pak. Benar, Pak. Semua datanya ada di sini. Saya sudah menemukannya. Kalau begitu, Anda ikut saya ke kantor polisi. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Aku menyesal telah mencuri data keuangan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Maulana Pasha, NIM 2020 10 11 03 11 521. Di sini saya akan menjelaskan materi kriminologi tentang mazhab Italia atau aliran biologi kriminal. Yang kedua, aliran sosiologi kriminal atau mazhab Perancis berdasarkan lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi yang tadi saya sebutkan.
Di sini saya berkelompok berdua bersama teman saya itu Nancy. Ya, mari kita mulai. Ahli penyelidikan kejahatan dalam mazhab ini yang dikenal ialah Dr. Cesare Combroso yang mengungkapkan pendapatnya dalam bukunya El Homo Delinquente. Beliau adalah seorang psikiatri dan menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Beliau juga merupakan ahli ilmu kedokteran dan kehakiman di Italia. Beliau telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman. Dan penyelidikan ini ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat yang berdasarkan dari lahir, dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat karakter yang berbeda-beda dan menyimpang dari orang-orang yang biasanya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan fisiknya, dan tanda kutip dalam bentuk badannya. Yang pertama itu kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring, mata kecil yang terletaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar bagian dalam, rahang yang menonjol ke depan, lubang hidung yang terlalu besar, yang terakhir adalah rambut keriting. Kalau kita lihat dari keadaan psikis atau keadaan jiwanya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Salah satunya yaitu tidak memiliki perasaan penyesal atau empati terhadap manusia lainnya, tidak memiliki rasa sakit jika dipukul. Yang ketiga, gila hias. Yang keempat itu kejam dalam berpikir dan berperilaku, entah berdasarkan omongan atau pikiran. Yang kelima, tak tahu agama, tak berberi kemanusiaan dan lain-lainnya. Yang kita tahu sendiri bahwa agama adalah yang utama umat manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia untuk menjadikan akhlak dan kepribadian lebih baik supaya bisa memanusiakan manusia. Tabiatnya, satu, suka tato. Dalam hal ini suka tato ini kita bisa jelaskan bahwa dalam orde sebelum orde baru ya, terutama orang-orang yang pernah melakukan kriminal atau segala macamnya itu ditandai dengan adanya tato. Tapi setelah adanya orde baru, bahwa tato itu di masyarakat sebagai emang seni yang kita tunjukkan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi pemaparan ini dalam setiap tahun dan perkembangan zaman itu berbeda-beda, terutama di sebelum orde baru dan setelah orde baru. Yang kedua itu suka minum keras dalam hal ini, dengan kita minum minuman alkohol, otak itu tidak terkontrol, perilaku dan segala macam tidak terkontrol dengan diri kita secara sadar, sehingga perilaku menyimpang dan segala macamnya bisa terjadi jika kita mengkonsumsi alkohol. Makanya dari itu, jika kita mengkonsumsi alkohol, kita harus bisa mengontrol diri kita dan tahu tempat dan situasi yang tepat di saat kita meminumnya, di tempat yang tepat juga. Yang ketiga, main judi dan lain-lain. Main judi ini sebenarnya konteksnya memang universal, tetapi di tempat-tempat judi ini biasanya tempat terkumpulnya orang-orang yang sama-sama memiliki background mungkin kejahatan. Disitulah tempat mereka untuk berkomunikasi antara penjahat yang satu dan penjahat lainnya. Pendapat Dr. Cesare Lombroso mengatakan sebab-sebab kejahatan, sifat-sifat menyimpang menurut Lombroso terjadi karena keturunan. Orang itu dilahirkan sebagai penjahat. Orang-orang yang punya sifat tersebut di atas adalah orang-orang yang akan atau kemungkinan dapat menjadi orang jahat, dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat lambat atau cepat. Dan dikatakan bahwa itu mempunyai tipe Lombroso, sebab sumber dari kejahatan dicari pada diri orang, yaitu pada bentuk rupa dan mukanya. Sedangkan pada jiwanya yang selalu menyimpang dari kebanyakan orang lain pada umumnya. Si penjahat pada keadaan jiwanya yang selalu menyimpang ini, menurut Lombroso, orang itu menjadi jahat karena memang ia dilahirkan sebagai orang penjahat. Pendapat Lombroso ini mendapat perhatian dari masyarakat, tetapi juga dicela keras oleh beberapa masyarakat, bahkan suku-suku tertentu. Tiba-tiba setiap orang mempunyai syarat-syarat penjahat. Dari Lombroso menjadi penjahat. Lama-kelamaan ternyata bahwa kesimpulan
bahwa kesimpulan tersebut yang dijelaskan oleh Lombroso itu banyak kesalahannya karena penyelidikannya ditekankan bahwa pada faktor fisik terhadap seseorang penjahat pada sisi penjahat itu sendiri, sementara pikiran Lombroso juga dipengaruhi oleh ajaran Auguste Comte dan Charles Darwin. Sementara ahli menggolongkan ajaran Lombroso ke dalam aliran positivisme. Kenapa teorinya Lombroso ini baik dikecam dan bisa dibilang baik kekurangan? Karena dia bisa menilai kejahatan itu berdasarkan dari fisiknya. Sedangkan kita tahu zaman sekarang ini bahwa orang jahat pun tidak bisa kita lihat secara fisik. Bahkan orang berdasi yang rapi pun bisa menjadi penjahat. Jadi sebaik mungkin kita menilai orang itu tidak berdasarkan dari fisiknya atau berdasarkan dari luarnya. Terus ke dalam aliran positivisme. Kenapa teorinya Lombroso ini baik dikecam dan bisa dibilang baik kekurangan? Karena dia bisa menilai kejahatan itu berdasarkan dari fisiknya. Sedangkan kita tahu zaman sekarang ini bahwa orang jahat pun tidak bisa kita lihat secara fisik. Bahkan orang berdasi yang rapi pun bisa menjadi penjahat. Jadi sebaik mungkin kita menilai orang itu tidak berdasarkan dari fisiknya atau berdasarkan dari luarnya. Kita benar-benar menilai orang itu berdasarkan dari tingkah laku dan pikirannya. Tetapi ada benar juga dalam teori Lombroso. Kalau kita lihat secara psikisnya, ya emang penjahat itu mempunyai psikis dan perilaku yang berbeda di lingkungan manusia pada umumnya. Entah kejiwaan dan segala macamnya, entah kesehatan jiwa dan segala macamnya, itu bisa kita nilai secara langsung. Tetapi kita tetap tidak bisa menilai seseorang itu secara fisiknya. Ada orang yang melakukan kejahatan itu karena emang tabiatnya atau emang udah habitnya bisa dikatakan, karena menjadi penjahat sesuai dengan mereka yang telah tentukan karena kelahiran mereka. Ajaran Lombroso ini masih tetap ada penganutnya, masih jumlahnya sudah berkurang. Apalagi mereka yang masih tetap menganut ajaran Lombroso dipaksa memperhatikan juga pengaruh milenium atau lingkungan atas sikap manusia. Yang kedua, aliran sosiologi kriminal atau mazhab Prancis yang berdasarkan lingkungan. Pengaruhnya ialah Lacazette 1943 sampai 1924. Seorang maha guru di Prancis dalam ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap aliran kriminologi kriminal, menolak tentang adanya orang jahat karena pembawaannya atau penjahat itu semenjak lahirnya menjadi jahat karena emang keadaan lingkungannya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya penjahat itu tidak bermasalah. Seorang itu menjadi atau berbuat jahat itu disebabkan karena susunan atau corak lingkungan yang kompleks di mana masyarakat penjahat itu hidup. Mudah dimengerti bahwa misalnya perumahan yang sangat jelek di orang-orang tinggal berdempet-dempet atau dalam tanda kutip kumuh gitu, bahwa misalnya perumahan itu sangat jelek, terdapatnya kemiskinan ataupun ekonomi yang kurang di lingkungan tersebut dapat membentuk lingkungan yang bisa dikatakan tidak begitu baik oleh manusia itu sendiri dan untuk kedepannya. Dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Sedangkan itu jika barang-barang tinggi misalnya karena peperangan, sedangkan pendapat masyarakat tidak mencukupi. Sudah tentu kejahatan pencurian, korupsi atau dan lain sebagainya besar jumlahnya daripada zaman normal. Di kota-kota besar pengaruh film-film yang tak baik serta buku-buku porno tak kurang mempengaruhi jiwa psikis anak-anak itu sendiri. Dalam hal ini politik kriminal, ilmu yang mencari cara-cara untuk memberantas kejahatan itu teristimewa harus ditunjukkan kepada perbaikan dalam masyarakat. Misalnya dengan cara pemberantasan sosial, sensor film, buku-buku porno dan lain-lainnya. Sedangkan si penjahat itu diberi pendidikan dan dipindahkan ke lingkungan yang baik. Akan tetapi sebenarnya salah satu pula jika hanya menitik beratkan pada sebab-sebab kejahatan, keadaan masyarakat saja dan menyampingkan faktor individual dari seseorang itu
bisa dibilang sama saja tidak begitu efektif. Ternyata bahwa keadaan masyarakat atau pendidikan yang sebaik-baiknya saja tidak dapat menghindari sifat-sifat jahat dari seseorang. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosiokultural atau sosiokriminal. Teori penyebab terjadinya kejahatan. Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Namun, dalam menjelaskan hal tersebut, sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya. Teori-teori kriminologi tentang kejahatan menurut Santoso pada tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, ada teori klasik. Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan di Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria Weda bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut, Beccaria menyatakan bahwa semua orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya. Sehingga yang dimaksud pendapat dari Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. Yang kedua, ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perbuatan teori klasik. Teori neoklasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian, teori neoklasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia melakukan yang mempunyai rasio yang berkehendak, bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutan terhadap hukum. Ini saya akan menambahkan penjelasan yang ketiga dari Nancy sebelumnya. Ciri-ciri teori neoklasik atau Weda 2011 ada sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh satu patologi, mampu untuk bertindak atau sakit jiwa atau lain-lainnya, keadaan yang seseorang bisa memperlakukan kehendak bebasnya. Yang kedua itu premeditasi atau niat, di mana niat tersebut timbul dari individual masyarakat itu sendiri, entah dari pikiran, entah dari hati dan segala macamnya, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengaruh yang tiga itu pengakuan daripada asalnya keadaan yang merubahnya. Itu bisa berupa fisik, cuaca, mekanis dan sebagainya. Yang keempat itu perubahan doktrin dan tanggung jawab dalam tanda kurung, memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabnya seseorang adalah kegilaan, kedunguan,
psikis yang terganggu dan lain-lain sebagainya macamnya. Yang kelima adalah dimasukkan persangsian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan secara tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa memilih antara yang benar yang salah berdasarkan ciri-ciri khas teori neoklasik. Tampak bahwa teori neoklasik menggambarkan ditindaknya kekuatan yang supranatural atau gaib sebagai prinsip untuk menjelaskan suatu teori tentang kriminologi yang bertujuan untuk pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neoklasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia itu sendiri. Gambaran mengenai manusia itu sendiri bisa kita lihat atau kita pandang dari sisi gaib yang digantinya dengan gambaran manusia. Dalam rasio yang kita tidak bisa jelaskan itu, pandangan dari sisi gaib yang agak sedikit susah untuk kita jelaskan menjadi suatu alasan yang tidak kuat dalam persidangan atau kriminologi. Yaitu ada teori kartografi atau geografi. Teori ini berkembang di Prancis, Inggris, Jerman, dan teori ini dimulai berkembang pada tahun 1830 sampai 1880 Masehi. Teori ini disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi pada masyarakat itu sendiri yang menjelaskan munculnya suatu faktor dan akibat pada masyarakat itu sendiri. Ada lagi namanya teori sosialis. Teori sosialis ini mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels yang akan kriminal pada lingkungannya. Ada lagi namanya teori tipologis. Dalam kriminologi ini telah berkembang namanya teori tipologis atau biotiopologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang satu, teori Lombroso atau mazhab antropologi. Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso yang tadi saya sudah jelaskan. Teori yang ada lagi namanya teori tester teori, mental tester teori. Ini munculnya setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologi menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Menurut Godard Weda, bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya yang lemah ini tidak dapat menilai perbuatan baik mana buruk gitu. Dan dengan demikian tidak dapat pula menilai bahwa akibat dari perbuatan tersebut atau menangkap serta menilai arti suatu keadaan menjadi lebih baik. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan. Mental tester mencari sebab dari faktor psikis atau psikis yang halnya para positivis pada umumnya usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat yang didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang punya ciri-ciri mental yang berbeda dengan manusia pada umumnya, dan ciri-ciri mental tersebut terletak pada inteligensi yang rendah. Mental tester kriminal adalah mempelajari ciri-ciri mental dari para pelaku kejahatan yang sehat. Artinya sehat dalam pengaruh psikologis, mengikat konsep
tentang jiwa yang sehat sudah dirumuskan, dan kalaupun ada masa perumusannya sangat luas dan masih kompleks pada masa itu. Perundang-undangan yang mewajibkan para hakim melakukan pemeriksaan psikologis atau mental sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog atau psikiater. Teori sosiologis dalam memberi kekuasaan kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervalidasi dan bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan tersebut merupakan lingkungan sosial atau crime as function of social. Pokok pangkal dari teori ini bahwa kelakuan kejahatan itu dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial pada lingkungannya. Dengan demikian, proses terjadinya tingkah laku jahat itu sendiri tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya. Ada lagi namanya teori lingkungan. Teori ini bisa disebut juga sebagai mazhab Prancis yang tadi saya jelaskan. Lingkungan keluarga, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk dunia luar serta penemuan teknologi merupakan itu bahwa gambaran lingkungan era globalisasi sudah mulai masuk dan mengubah pola pikir manusia seiring berjalannya waktu. Yang satu lagi namanya teori biososiologis. Teori dari aliran ini adalah de Prince van Hummel de Simons, dan aliran biososiologis ini merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis yang berdasarkan pada tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu secara keadaan psikis dan fisiknya dari si penjahat maupun lingkungannya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga udah mau mendengarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan, mohon dimaafkan. Di sini juga saya masih belajar, masih sama-sama ingin belajar untuk mempelajari lebih dalam tentang matkul kriminologi. Jadi jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang tidak begitu mengerti atau agak sulit dipahami, ya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.